Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang port security. Apa itu port security? Port security adalah eh, keamanan dalam jaringan. Jadi, fungsi dari port security ini adalah, misalkan di sini ada suatu jaringan ya, suatu jaringan di sini saya memiliki eh, 3 server, server 1, server 2, server 3 dan juga satu PC. Di sini tidak lupa kita beri terlebih dahulu IP-nya masing-masing. Di sini sudah beri IP-nya oleh saya. IP-nya di sini bisa dikonfigurasi di sini. Untuk ini sama di sebelah sini. Untuk di PC juga sama seperti biasa di desktop di sini. Nah, lanjut saja ke port security. Jadi port security itu misalkan di sini ada tadi ya struktur jaringan. Nah, di dalam bangun jaringan ini misalkan pasti ada saja orang yang akan menyerang jaringan ini. Nah, port security ini itu berfungsi untuk mengamankan dari penyerang tersebut. Nah, misalkan di sini ada penyerangnya di sini. Nah, ingin mencuri data dari server ini dengan cara interface-nya. Nah, port security ini tuh nanti fungsinya adalah untuk menggagalkan si penyerang ini. Nah, lanjut saja untuk tutorialnya atau cara pemasangan port security-nya. Kita langsung saja. Nah, di sini pertama-tama kita konfigurasi terlebih dahulu seperti biasa di switch-nya. Di sini maaf, di sini saya tadi bekas bukan pencobaan karena tadi saya udah sempat ngerjain, cuman ke-mute jadi jadian lagi. Tapi tidak apa, masih sama. Nah, sini kita terlebih dahulu enable conf seperti biasa. Nah, sini kita terlebih dahulu aktifkan mode akses di setiap servernya terlebih dahulu. Misalkan di sini saya akan menggunakan 3 server, yaitu ada juga 3 port, yaitu interface FA 01 sampai 3. Sini seperti di sini aja INT FA ERA FA 0/1 sampai 3. Enter. Kita aktifkan terlebih dahulu mode aksesnya. Oke, jika sudah, semua ini sudah memiliki mode akses. Nah, setelah aktif mode aksesnya untuk semua perangkat, kita lanjut cara pembuatan port security-nya. Pertama-tama kita akan membuat port security untuk server 1. Di sini masukkan terlebih dahulu interface-nya untuk yang server 1, yaitu INT FA 0/1. Enter. Nah, kita lanjut saja di sini switch port security switch port security. Nah, ini sangat penting ya untuk mengaktifkan port security kita agar bisa melanjutkan ke depannya. Jadi untuk misalkan nanti INTFA 2 ini dan 3 ini juga harus diaktifkan untuk port security-nya. Enter. Lanjut saja ke port security. Nah, di sini kita sama seperti tadi ketik switch port security. Di sini kita tambahkan saja MAC address-nya. MAC address kita memakai sticky. Nah, sini kenapa kita pakai sticky? Sebelumnya pengertian dari sticky itu adalah MAC address yang kita pakai sebelumnya, misalkan perangkat sebelumnya. Misalkan di sini saya menggunakan server untuk mengirim pesan ke PC ini. Nah, successful ya. Nah, yang akan tercatat cuman ini aja yang pernah mengirim pesan. Nah, jadi selain yang pernah mengirim pesan ke sini, nanti tidak akan bisa mengakses interface ini. Nanti jadi penyerang tuh tidak bisa mengambil alih interface-nya.
karena hanya ini saja yang server ini saja yang bisa mengaksesnya. Nah, sini sticky. Nah, tidak lupa juga kita memasukkan maksimumnya 1. Maksimum 1. Karena kita menggunakan satu server saja dan maksimumnya cuma 1. Oke, setelah itu kita lanjut saja ke switchboard security. Nah, violation. Nah, di sini juga untuk port security memiliki 3 macam, yaitu violation shutdown, violation restrict, dan juga violation protect. Nanti saya akan jelaskan satu-satu sambil berjalan saja ya. Di sini kita akan menggunakan mode ini dulu, mode shutdown dulu, violation shutdown. Nanti juga saya akan memberitahu perbedaannya apa. Nah, setelah aktif, exit. Nah, untuk port security yang server 1 sudah selesai. Kita uji coba terlebih dahulu ya. Isinya kita beri IP dulu yang sama seperti yang lainnya. INTFA 1 lagi. 192.168.10. Karena tadi terakhir 4, sekarang 5. Nah, oke. Kita coba dulu tes ya, apakah berhasil. Di sini kita kirim terlebih dahulu menggunakan server ke PC, berhasil, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kita pindahkan si penyerang ini menggunakan interface ini si server untuk mengambil alih datanya. Nah, kita lihat, percepat, apakah bisa ya. Kita lihat, kita bisa lihat tuh di sini saat si penyerang mencoba untuk mengirim atau mengakses interface ini, si interface-nya langsung mati ya, langsung merah, dan juga di sini failed. Oke. Ini buktinya kita sudah berhasil untuk port security-nya. Nah, saat dikembalikan lagi, ini juga masih mati ya untuk servernya. Kita tinggal aktifkan saja di switch-nya. Ini kita masuk dulu interface-nya, INTFA 0/1. Kita shutdown dulu, down, lanjut no shutdown, Oke. Sudah. Dan kita lihat apakah bisa terhubung lagi untuk server. Nice, sudah. Nah, kita selanjutnya untuk violation kedua atau server switch port security yang kedua. Seperti biasa, kita masuk terlebih dahulu ke interface-nya, INTFA 0/2. Aktifkan terlebih dahulu seperti dari switch port security-nya. Setelah itu masukkan dengan MAC address sticky agar hanya MAC address perangkat sebelumnya yang bisa mengakses. Maksimumnya tidak lupa maksimum 1. Setelah maksimum 1, kita menggunakan violation yang tadi ya. Tidak, kita menggunakan violation tapi berbeda dengan yang tadi. Nah, untuk yang kedua ini adalah namanya restrict. Nah, restrict ini adalah kita lanjut saja nanti penjelasannya ya, agar bisa nyambung dengan selanjutnya. Ini kita buat saja selanjutnya untuk FA03. Kenapa saya tidak langsung menjelaskannya? Karena di restrict dan protect ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, karena sama-sama hanya untuk mematikan akses, tapi ada sedikit perbedaan untuk restrict dan protect ini. Kita langsung saja MAC address seperti tadi, sticky, sudah itu maksimum lagi, maksimum 1. Violationnya tidak lupa diganti dengan protect.
Oke, sudah. Jika sudah, kita langsung saja uji coba ya. Nah, sini juga saya akan sambil menjelaskan. Nah, di sini kita misalkan si server ini kan udah bisa ngirim akses ya, ini bisa mengakses interface-nya. Nah, successful ya. Nah, si penyerang mencoba mengambil alih interface-nya. Kita lihat. Nah, si penyerang nih ya, mau mengambil data dari si PC. Oke, maaf ya untuk tadi ada kesalahan sedikit. Tidak sedikit sih, lumayan. Makanya tadi saya bikin ulang. Kesalahannya adalah karena saya interface-nya ini FA02 dan 04 ini untuk PC tertukar. Jadi yang tadi aktif port security-nya itu yang ini, bukan yang ini. Dan kalau ini yang aktifnya nanti bakal rumit ke depannya. Jadi saya buat ulang. Nah, kita langsung saja ke prakteknya, ke ini saja pembuktiannya tadi yang gagal. Kita coba saja. Ini bisa ya, sukses. Kita di sini untuk server 2 ini kita menggunakan file evaluation yang restrict tadi ya, yang restrict, bukan restrict. Nah, jadi restrict itu port security-nya semacam sama yang tadi, tapi yang ini tuh kan shutdown tuh harus interface-nya langsung mati, sedangkan yang ini tidak mati. Lihat, kita coba saja di sini. Si penyerang ingin mencoba mengambil si interface dari server 2 ini. Kita percepat saja. Kita lihat apakah bisa si penyerang ini mengaksesnya. Nah, di sini kita bisa lihat gagal ya. Tapi di sini si interface-nya masih aktif. Dan untuk restrict ini bedanya nanti untuk protect kita bisa melihat berapa kali si penyerang sudah mencoba untuk mengakses interface-nya dengan cara do show port security int, kita masukkan interface-nya, interface FA 0/2. Nah, ini dilihat satu kali. Kita lihat saja di sini. Ini 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal. Kita cek kembali. Nah, di sini sudah 4 kali ya. Nah, di sini tertulis restrict. Jadi itu untuk restrict. Untuk protect kita coba saja langsung seperti restrict tadi. Percepat saja. Delete dulu. Kita coba si server untuk mengirim pesan ke PC, berhasil. Nah, kita coba ini si penyerang mau mengambil akses dari si server ini ya, si server 3 ini. Apakah bisa? Nah, bisa kalian lihat di sini gagal. Jadi itulah perbedaannya. Untuk perbedaannya restrict dan ini protect ini sama sebenarnya, hanya untuk menonaktifkan akses interface-nya yang hanya bisa diakses oleh MAC address sebelumnya, yaitu server ini 2 ini. Nah, bedanya untuk si restrict ini seperti tadi, bedanya kita bisa melihat berapa kali si penyerang mengirim atau mencoba mengakses interface-nya. Sedangkan untuk yang protect tidak bisa. Kita bisa lihat saja di sini. Untuk percepat saja, kita coba kirim pesan, tidak bisa. Kita coba di sini. Ini masukkan seperti yang tadi. Nah, interface 3. Nah, di sini tertulis protect. Nah, di sini security violation code-nya tidak bisa dilihat atau tidak ada, ya.
Jadi itulah perbedaan di antara keduanya. Nah, untuk misalkan kalian memiliki jaringan rumah di rumah ataupun di perkantoran, jika ingin aman, gunakan Word Security ini karena ini sangat membantu untuk menjaga data server ataupun data-data klien kita. Untuk kalian yang tidak ingin ribet untuk bolak-balik mengaktifkan atau mengaktifkan karena ini yang pertama shutdown kan, kita bisa menggunakan restrict ini dan protect ini untuk pengganti shutdown. Tapi kalau misalkan kalian ingin keamanannya lebih kuat, yaitu dengan cara langsung shutdown, tidak bisa mengakses sama sekali dengan shutdown. Ya, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata atau ucapan dari saya, dan juga maaf untuk keadaan di sekitar saya karena di sini di sini saya memakai komputer di warnet. Jadi mohon maklumi untuk suara bising atau suara-suara yang tidak pantas. Mungkin nanti saya akan edit untuk tidak terlalu terdengar orang-orang di luar. Maaf sekali lagi apabila ada salah kata atau ucapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.